Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12 13 03 0025. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa semester 2. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview kembali mata kuliah Ilmu Negara guna memenuhi tugas ujian tengah semester Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal. Pada pertemuan pertama maksudnya, kurang lebihnya membahas terkait kontrak belajar dan silabi yang disampaikan oleh Bapak Lutfi Fahrul Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang konsep dasar ilmu negara. Menurut Carlson, ilmu negara adalah ilmu yang hanya fokus pada aspek hukum atau non-meta yuridis. Bapak dari ilmu negara sendiri adalah Georg Jelinek yang hidup di Jerman pada tahun 1882. Ilmu negara sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia yaitu di UGM Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Penyebutan ilmu negara sendiri di setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya di Belanda Stadler, kemudian di Jerman Stadtlehre, di Prancis teori d'etat, dan di Inggris theory of state. Objek kajian ilmu negara adalah asal mula negara, hakikatnya, dan bentuk negara. Ilmu negara sendiri memiliki korelasi dengan ilmu lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Dan pembagian ilmu negara itu ada pada diferensiasi, determinasi, spesialisasi, dan integrasi. Kemudian di pertemuan ketiga kita membahas tentang ilmu negara. Ilmu negara secara etimologi adalah state, stat, dan etat. Penyebutan negara sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu adalah kota besar atau negara, tidak jauh dari penyebutan kata polis. Dan salah satu tokoh lokal yang membuat kitab ketatanegaraan adalah Empu Prapanca, yang mana judulnya adalah Negara Kertagama. Para ilmuwan sendiri memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisi ilmu negara. Misalnya dari sarjana lokal, Nasrun menyebutkan bahwa negara adalah sebuah fenomena pergaulan wilayah, yang mana pada wilayah itu terjalin interaksi yang pada akhirnya membentuk sebuah komitmen untuk membangun sebuah wilayah, perkumpulan, atau kelompok. Sedangkan dari sarjana luar negeri, Kermek mendefinisikan negara sebagai alat kekuasaan yang digunakan kaum borjuis untuk menindas kaum proletar. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa negara adalah organisasi yang di dalamnya ada pemerintahan, rakyat yang diperintah, dan pemerintah yang memiliki pejabat yang memerintah, dan negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Lalu pada pembahasan keempat atau pertemuan keempat kita membahas tentang unsur-unsur sebuah negara, yang mana dalam konvensi Montevideo Uruguay pada tahun 1933 ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur sebuah negara. Di antaranya adalah wilayah, di mana sebuah negara itu harus memiliki wilayah, yang wilayahnya itu tidak dipersengketakan oleh negara lain karena wilayah sendiri merupakan syarat mutlak. Kedua, penduduk. Sebuah negara wajib memiliki penduduk yang berdaulat yang diakui negaranya. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu sendiri merupakan tempat tinggal dan dapat diajukan tuntutan sebuah lingkungan tertentu. Tiga, pengakuan, yang mana pengakuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada pengakuan de facto. Pengakuan secara de facto yang pada intinya itulah wilayah tersebut layak dijadikan sebuah negara, contohnya aspek ekonomi. Kemudian
pengakuan secara de jure, yang pada intinya pengakuan de jure ini adalah pengakuan secara hukum dari negara-negara lain. Pertemuan kelima, yang mana kita pada pertemuan kelima ini membahas tentang teori ilmu negara yang terbagi menjadi 8 jenis teori, namun kita hanya membahas 4 teori saja pada pertemuan kelima, yang diantaranya adalah satu, teori negara formal, yang mana sebuah negara berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dan bercita-cita memajukan sebuah negara tanpa meninggalkan kenyataan yang ada. Kedua, teori negara kapitalis klasik, yang mana pada teori ini peran negara hanya sebatas melayani terhadap kepentingan warga negaranya. Ketiga, teori negara Marxis klasik, yang mana pada teori ini negara hadir sebagai alat kepentingan kaum berjoyes yang bertujuan untuk menindas kaum proletar. 4. Teori Bonapartis. Adanya teori ini untuk melawan teori kapitalis. Pertemuan ke-6 melanjutkan materi dari pertemuan kelima tentang teori-teori ilmu negara. Di antaranya adalah 5. Teori pluralisme. Pada teori pluralis, pandangan yang melihat negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor politik yang menguasai negara itu sendiri, atau yang disebut dengan netralitas. 6. Teori korporatis, yang mana pada teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan yang diwakilkan oleh wakil rakyat dalam pemerintahan. Teori ini lebih terorganisir dan mandiri. Ketujuh, teori strukturalis, yang mana pada teori ini menggambarkan di mana suatu negara memiliki kemandirian yang relatif dan itu disebut sebagai otonomi relatif negara. Kedelapan, teori organis, di mana teori ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan secara tidak demokratis. Pada pertemuan yang ketujuh, kita membahas tentang asal mula negara. Di antaranya adalah 1. Yunani kuno sekitar abad ke-8 sampai ke-4 sebelum Masehi. Disinilah pertama kali muncul asal mula negara, yang mana pada polis Athena telah memenuhi syarat sebagai negara modern. Lembaga polis secara esensial merupakan kesatuan politik yang independen dan berhubungan antara satu sama lain, termasuk independensi dalam menetapkan hukum dalam menyusun kebijakan. Sokrates mengatakan asal mula negara adalah fitrah manusia, bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Manusia membutuhkan kebijakan atau aturan yang lebih arif agar lebih bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Romawi kuno, yang mana pada saat itu bangsa Yunani telah terpecah-pecah, kemudian jatuh pada Imperium Romawi. Di antara tokoh Romawi yang berbicara tentang asal mula negara adalah Lucretius, yang mana Lucretius mengatakan bahwa awalnya manusia tidak berkelompok, akan tetapi manusia butuh bertahan hidup. Maka kemudian terbentuklah satu kelompok untuk saling melengkapi kebutuhan di antara manusia. Ketiga, abad pertengahan atau yang disebut dengan abad Renaissance. Abad Renaissance terbagi menjadi dua, yaitu abad Renaissance, pra-Renaissance, dan pasca-Renaissance. Renaissance adalah aliran yang hidupkan kembali ketertarikan terhadap sastra dan budaya Yunani kuno. Abad Renaissance sendiri dimulai di Italia pada abad ke-14 dan puncaknya pada abad ke-16. Masa Renaissance adalah di mana umat manusia mematahkan ikatan yang ada dan bertindak seluas-luasnya sesuai dengan akal. Dasar ide ini adalah berpikir bebas, tapi ide ini memiliki sisi negatif, yaitu bertindak secara amoral. Keempat, masa Aufklärung atau yang disebut dengan masa rasionalisme. Di antara tokoh Aufklärung yang berbicara asal mula negara adalah yang mana beliau mengatakan bahwa asal mula negara karena ada kontrak sosial antara masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.